Topik berikutnya adalah analisa termal dan persamaan konveksi. Untuk menggunakan persamaan-persamaan yang telah kita pelajari di topik-topik sebelumnya di bab 8 ini, maka diperlukan nilai dari persamaan konveksi atau persamaan koefisien konveksi, nilai dari H-nya. Di subbab ini kita akan mempelajari menurunkan persamaan dari koefisien konveksi ini. Kasus pertama nanti adalah tentang analisa untuk aliran yang berkembang penuh, ya. Terus setelah itu nanti kita akan bahas untuk daerah masukan atau entry region. Kemudian untuk kasus fluidanya, di sini kita akan batasi untuk aliran fluida laminer, ya. Nanti kita juga akan mempunyai bahasan tentang aliran turbulen. Ya, sekarang kita akan bahas aliran laminer, fluidanya incompressible, artinya massa J-nya konstan, terus alirannya berada dalam pipa bulat atau pipa bundar, circular pipe. Nah, di sini kita mulai dengan analisa di daerah segmen kecil, ya. Ini kita ambil, misalnya ini adalah potongan dari fluida yang akan kita analisa. Nah, di sini untuk menerapkan persamaan kesetimbangan energi, itu telah kita bahas di bab 1, ya. Itu kita asumsikan tidak ada konduksi dalam arah aksial, ya. Aksial ini sepanjang sumbu dari pipa. Itu kita asumsikan tidak ada Q konduksinya, artinya dia 0, ya. Nah, kalau kita terapkan persamaan kesetimbangan energi, itu bisa kita tuliskan di sini dimensinya, ini dia mempunyai ukuran infinitesimal, jadi ukurannya dx kali dx. Terus di bagian bawah permukaan di sini ada perbedaan panas QR, ini arah radial, ya. Karena kan kalau ke sini kan nilai dari R-nya, ya. R-nya ini nilainya 0 di sini ketika di sumbu, terus ketika di permukaan, ya, itu R-nya sama dengan R, ya, atau R0, ya. Sehingga untuk ukuran infinitesimal di sini dia mempunyai QR, di permukaan yang lain kita mempunyai QR plus DR. Terus kita juga tuliskan di sini temperaturnya di sini T, terus temperatur di sisi yang lainnya itu adalah T plus delta T per dx kali dx, ya. Oke, terus kalau kita terapkan kesetimbangan energi, kesetimbangan energinya itu seperti ini, ya, bahwa Q itu sama dengan M dot Cp delta T, ya, T out minus T in. Nah, artinya di sini T out-nya bisa T di sebelah kanan, T-nya T sebelah kiri. Nah, karena Q ini, maka ada perubahan energi di dalam fluida sebesar ini, M dot Cp T out minus T in. Nah, kalau ini kita terapkan ke region dari fluida yang berukuran kecil, ya, dx kali dx ini, maka kita akan dapatkan persamaan 8.47a, ya. Ini adalah nilai dari Q-nya, berarti kan selisih, ya, antara QR dengan QR plus DR. Terus sebelah kanan itu nilai dari M dot Cp delta T-nya, ya. M dot-nya itu dm dot, ya, ini kan ukuran infinitesimal, Cp kali ini delta T-nya. Oke, terus bisa kita atur-atur sehingga kita dapatkan persamaan 8.47b. Persamaan 8.47b-nya saya taruh lagi di sini, ya. Sekarang kita sederhanakan persamaan ini dengan mensubstitusi beberapa parameternya dengan bentuk yang lain. Pertama, untuk dm dot-nya bisa kita ganti dengan persamaan ini. dm dot, m dot itu kan sama dengan rho kali u kali a, ya. Nah, di sini a-nya dA karena ini dm dot. Nah, dA-nya itu luasan dari sebelah sini, ya. Nah, ini kan sebetulnya dia ring, ini ring yang melingkar 360 derajat. Sehingga luasannya kalau kita lihat dari sisi sini itu kan keliling dari lingkaran, jadi pi kali d atau 2πr kali ketebalannya ini dr ini. Nah, kita dapatkan ini. Terus laju perpindahan panas arah
radial, itu kita bahas di bab sebelumnya ya, bab 3, itu bisa kita ganti dengan persamaan ini. Nah, kalau kedua parameter dm dot dan qr kita ganti dengan rumusan ini, terus kita asumsikan sifat-sifat fluidanya konstan, kita akan dapatkan ini persamaan 8.48. Nah, di sini U kali dt per dx sama dengan alfa. Alfa ini difusivitas termal. Kita telah bahas di bab 1 atau bab 2 ya. Jadi alfa difusivitas termal itu sama dengan K dibagi rho kali Cp. K-nya konduktvitas termal, rho-nya massa jenis, Cp-nya panas spesifik pada tekanan konstan. Nah, jadi alfa dibagi R kali D per dr dari R dt per dr persamaan 8.48. Untuk kasus fluk panas, ya, ini kita mendapatkan dua persamaan di sini ya untuk kasus fluk panas. dt per dx-nya itu kita bisa ganti dengan yang kita dapatkan persamaan 8.32. Kemudian untuk rasio kecepatan dibagi kecepatan rata-rata untuk aliran untuk kasus fluk panas konstan itu bisa kita substitusi dengan persamaan 8.15. Nah, kalau 8.32 dan 8.15 ini kita substitusikan ke persamaan 8.48, kita akan dapatkan persamaan 8.49. Ya. Nah, di situ adalah korelasi sekali lagi untuk kasus fluk panas konstan dalam aliran berkembang penuh. Nah, persamaan 8.49-nya saya taruh di sini. Nah, persamaan 8.49 ini bisa kita pecahkan dengan metode pemisahan variabel. Metode pemisahan variabel ini kita telah pelajari di kalkulus ya. Di sini prinsipnya variabelnya kita pisahkan. Jadi kita tempatkan di satu sisi, yang satunya lagi di sisi yang lain. Terus kita integralkan 2 kali. Nah, nanti kita akan dapatkan persamaan ini. Ya. Persamaan dari temperatur yang merupakan fungsi dari R dan X. Ya. Di sini kita mendapatkan dua konstanta, konstanta C1 dan konstanta C2. Konstanta C1 dan C2 ini bisa kita dapatkan nilainya dengan menerapkan kondisi batas. Ya. Di sini kita punya dua kondisi batas. Kondisi batas pertama adalah saat R-nya sama dengan 0, ya, ini di tengah-tengah, maka T-nya itu kan juga harus mempunyai nilai. Ya. Kalau R-nya sama dengan 0, Anda masukkan ke persamaan ini, maka kita dapatkan bahwa C1 kali ln 0 itu kan dia tidak ada definisinya ln 0 ini ya. Sehingga otomatis kita bisa simpulkan bahwa C1-nya harus 0. Ya. Karena di R sama dengan 0 pun temperaturnya ada nilainya ya. Nah, di sini supaya ln 0 itu tidak terjadi, maka C1-nya 0. Kondisi batas yang kedua itu adalah ketika fluidanya bersentuhan dengan permukaan pipa, yaitu saat R-nya sama dengan R0 ya. Jadi saat di sini. Nah, saat di dekat permukaan ini, saat R-nya sama dengan R0 itu temperatur itu dia temperatur dari permukaan. Nah, ini kalau kita masukkan R-nya sama dengan R0, T-nya sama dengan TS, maka kita dapatkan C2-nya ini. Nah, kalau kita substitusikan kembali ke persamaan 8.49, itu kita dapatkan persamaan 8.50. Ini adalah persamaan temperatur untuk aliran incompressible ya, di dalam pipa bulat dan alirannya berkembang penuh. Ya. Nah, ini persamaan 8.50. Nah, kemudian, jika persamaan 8.50 dan 8.15, 8.15 ini persamaan tadi, rasio antara kecepatan di posisi tertentu terhadap kecepatan rata-rata. Itu kita asumsikan ke persamaan 8.26. 8.26 ini juga kita dapatkan sebelumnya ya. Ini saya taruh lagi di bagian ini. Ini persamaan untuk temperatur rata-rata. Maka kita akan dapatkan persamaan temperatur rata-ratanya dengan bentuk ini. Persamaan 8.51.
ya, sama dengan TS fungsi dari X minus 11 bagi 48 dan seterusnya. Dari persamaan 8.39 ini untuk aliran berkembang penuh, saya taruh di bagian bawah nih. Ya, ini korelasi perubahan temperatur rata-rata terhadap dx itu sama dengan Qs dot itu berarti flux panas kali P. P itu perimeter atau keliling ya. Jadi Pi kali D. Nih. Jadi dari persamaan 8.39 dengan memasukkan bahwa P itu sama dengan Pi kali D, terus M dotnya ini, maka kalau ini kita masukkan ke sini ya, dt M per dx-nya itu kita substitusikan ke sini, kita dapatkan persamaan 8.52. Ya, jadi Tm itu temperatur rata-rata pada posisi X tertentu minus temperatur permukaan ya, pada posisi X tertentu sama dengan minus 11 bagi 48 kali flux panas kali D dibagi K. Nah, ini persamaan 8.52. Nah, kalau 8.52 ini kita gabungkan dengan 8.27, ini persamaan konveksi ya. Flux panas konveksi sama dengan H kali TS minus TM. Kalau kita gabungkan ini ya, maka kita dapatkan bahwa H ini sama dengan 48 dibagi 11 kali K dibagi D. Nah, kita tahu bahwa bilangan Nusselt NU itu sama dengan H kali D dibagi K. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa bilangan Nusselt untuk kasus aliran laminer di dalam pipa bulat dengan diameter D, alirannya berkembang penuh, incompressible itu sama dengan 4,36. Ya. Jadi bilangan Nusseltnya konstan. Itu kita telah bahas juga di awal di bab 8 ini. Sekali lagi, untuk kasus aliran laminer di dalam pipa atau channel, ya, alirannya berkembang penuh, itu dia mempunyai bilangan Nusselt konstan. Ya, jadi tidak merupakan fungsi dari bilangan Reynolds. Ya, ataupun fungsi dari sifat yang lainnya. Ya, jadi NUD-nya konstan, 4,36. Nah, dari situ kalau kita sudah tahu bilangan Nusseltnya, terus diameternya diketahui, terus K dari fluidanya dapat ditentukan, maka otomatis kita bisa menghitung H-nya ya. Kalau D-nya fix, K-nya fix ya, H-nya akan fix juga untuk aliran laminer ya. Jadi tidak terpengaruh oleh nilai dari kecepatannya. Oke, kita telah dapatkan nilai bilangan Nusselt untuk kasus flux panas konstan. Dengan analisa yang sama, kita bisa tentukan bilangan Nusselt untuk kasus temperatur permukaan konstan. Nah, di sini kita substitusikan persamaan profil kecepatan 815, persamaannya saya taruh lagi di bawah ini. Terus juga gradien temperatur 8.33 ini ke persamaan kesetimbangan energi, maka kita dapatkan persamaan 8.54. Nah, persamaan diferensial ini bisa kita pecahkan dengan metode iterasi. Ya, kita iterasi, nanti kita akan dapatkan nilai bilangan Nusseltnya seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 8.55. Nah, jadi untuk kasus temperatur permukaan konstan, bilangan Nusseltnya 3,66. Nah, untuk menggunakan persamaan bilangan Nusselt ini, nilai dari sifat-sifat fluidanya termasuk K di sini kita tentukan pada temperatur rata-rata. Ya, jadi temperatur rata-rata di sini adalah temperatur rata-rata dari fluida dan permukaan. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Dalam badan manusia itu darah mengalir dari jantung ke serial dari vessel blood. Vessel blood itu jaringan pembuluh darah ya. Jadi dia mengalir melewati jaringan pembuluh darah yang diameternya terus mengecil ya. Dari jantung, diameter awal dari pembuluh darah itu besar, terus kemudian mengecil.
Terus ukuran dari pembuluh darahnya ini di sini ditunjukkan di tabel di bawah itu ya. Ini jenis dari pembuluh darahnya mulai dari arteri besar, arteri, terus kapiler. Ini diameter dari pembuluhnya, terus ini panjang dari tiap pembuluhnya, terus ini kecepatan di dalamnya. Terus di bab 3 itu tunjukkan persamaan bioheat. Ini kita tidak bahas ya di sini. Ketika kita mendiskusikan bab 3 kita tidak membahas tentang panas bio ini. Tapi intinya di sini adalah bahwa ketika darah memasuki pembuluh ya, itu temperaturnya TA, itu temperatur dari pembuluh arteri, terus temperatur keluarnya itu sama dengan temperatur jaringannya atau temperatur dari tisunya. Ini ada skemanya ya di slide berikutnya. Saya sendiri bukan orang kesehatan ya, jadi tidak terlalu memahami struktur dari pembuluh darah ini. Tapi di slide berikutnya nanti ada skema dari pembuluh darah ini. Kemudian untuk setiap dari jenis pembuluh ini, kita bisa asumsikan temperaturnya sama dengan temperatur arteri. Kita disuruh menentukan berapa kira-kira panjang equilibriumnya ya, panjang yang diperlukan sehingga temperatur rata-rata darah itu mendekati temperatur dari jaringannya ya. Nah, terutama untuk menu ini bahwa T dikurangi TM0 dikurangi TT dibagi TMI itu sama dengan 0,05. Kemudian perpindahan panas antara dinding pembuluh dan bagian luarnya, lingkungannya itu tisunya ya, tisu itu dapat ditentukan dengan menggunakan koefisien konveksi ini, KT dibagi D, di mana KT-nya 0,5. Kita lihat solusinya ya. Nah, di sini skemanya itu ada aliran darah ya melewati pembuluh ya. Pembuluhnya ini bentuknya silinder, diameternya bermacam-macam ya tadi karena ukuran pembuluhnya itu mulai dari besar sampai mengecil ya, terus panjangnya juga diketahui, kecepatan diketahui, terus lingkungan luarnya ini merupakan tisu ya, jaringan. Nah, diketahui hanya HT, T-nya TT, terus temperatur masuk dari pembuluh darah ketika memasuki pembuluh itu TMI, temperatur keluarnya TMO. Terus untuk menyelesaikan contoh ini, asumsinya adalah steady state, sifatnya konstan. Kita asumsikan tidak ada tekanan termal di dalam dinding pembuluh ya. Di sini kan ada dindingnya ini. Nah, kita asumsikan tidak ada tahanan termal di dalam dinding. Terus di sini kita asumsikan bahwa sifat dari darah itu kita asumsikan sama dengan sifat dari air. Ini asumsi ya, asumsi saja. Sebetulnya pasti tidak sama ya. Kemudian kita asumsikan darahnya incompressible sehingga persamaan yang telah kita bahas itu bisa kita pakai. Terus temperatur dari tisunya konstan. Terus tidak ada efek dari pulsation ya. Itu artinya dalam kenyataannya darahnya itu bergerak mengikuti pulsasi ya, jadi berubah-ubah kecepatannya. Terus sifat dari darah itu kita asumsikan mendekati sifat dari air di sini. Nah, pertama kita tentukan TM-nya dulu, temperatur rata-ratanya itu 310 ya. 310. Terus rho-nya kita dapatkan dari tabel A6 ya, rho, Cp, mu, K, PR itu dari tabel A6 di bagian akhir dari buku referensi. Anda bisa tentukan ini. Oke, setelah kita dapatkan propertiesnya, kita lakukan analisa. Oke, temperatur dari tisunya fix ya, TT, terus pindahan panas antara dinding pembuluh dengan tisunya tadi direpresentasikan oleh nilai HT dan TT-nya. Nah, artinya TT-nya ini nilai dari T lingkungan ya, theta hingganya. Nah, di sini untuk menentukan nilai L-nya nanti kita harus hitung dulu overall U-nya ini ya.
Kapiler panasnya kan mulai dari darah, terus ke dinding dari pembuluh, terus dari pembuluh ke tisu. Nah, pertama, sebelum kita tentukan U-nya, kita pastikan dulu bahwa alirannya laminer. Ya. Nah, di sini kita hitung bilangan Reynolds-nya, bilangan Reynolds 557, ya, jadi di bawah 2000, sehingga alirannya laminer. Kita bisa gunakan korelasi yang barusan kita diskusikan. Nah, di sini situasinya itu bukan kasus temperatur permukaan konstan, juga bukan kasus fluid panas konstan. Nah, di sini dia tunjukkan bahwa oke, kita gunakan NU rata-rata saja ya, dari 2 NU yang barusan kita hitung ya. Tadi kan NU-nya 3,66 untuk kasus temperatur permukaan konstan, terus yang kedua 4,36 untuk kasus flux panas konstan ya. Kita ambil rata-ratanya sajalah 4 gitu ya. Sehingga kita dapatkan koefisien konveksi antara darah dengan pembuluhnya itu ini, HB sama dengan 4 kali KB dibagi D. Nah, sekarang baru kita hitung ini overall U-nya ini ya, overall U-nya. Itu di sini ini konveksi di dalam pembuluh, ini antara pembuluh dengan tisunya. Nah, kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan U-nya ini. Ya, U rata-ratanya. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai dari L-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan persamaan 8.45A. Satu lagi persamaannya di sini. 8.45A itu bentuknya seperti ini, delta T titik keluar ya, delta TO dibagi delta TI itu sama dengan T tak hingga minus TM di titik keluaran dibagi T tak hingga minus TM di titik masuk ya, sama dengan eksponen atau E pangkat minus U kali A dibagi dengan M dot CP. A-nya itu adalah luasan di mana pergerakan panas itu terjadi. Berarti dia P kali D kali L ya. Nah, L-nya nanti bisa kita tentukan. Nah, sehingga kita dapatkan rumusan ini, kita masukkan nilai-nilainya, ketemu L-nya untuk arteri yang bukan besar itu 8,7 meter. Ya, L yang diperlukan supaya temperaturnya sama dengan temperatur dari jaringannya, temperatur darahnya itu sama dengan temperatur dari tisunya. Kemudian bisa kita tentukan juga panjang dari darah entry-nya, entry region length. Ya, itu kita gunakan persamaan 8.3. Terus 8.23 bisa tentukan panjang ketika kondisi termalnya sudah stabil ya. XFDT ini thermal, ini hidrodinamik. Ya. Dengan cara yang sama kita bisa tentukan untuk dua kasus di mana diameternya lebih kecil ya. Keseluruhan dari hasilnya ditunjukkan di tabel ini. Ini yang barusan kita hitung. Anda bisa coba lagi untuk menghitung jenis pembuluh darah arteri, terus yang terakhir jenis pembuluh darah kapiler.